Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Enda Permatahati dengan NIM 2348201093. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai alkaloid, glikosida, dan saponin. Kita langsung masuk ke tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah memahami struktur, memahami komponen utama senyawa. Lalu yang kedua ada sifat kimia, mengetahui karakteristik penting dari senyawa. Lalu yang ketiga ada fungsi biologis, mempelajari peran senyawa dalam organisme. Lalu kita masuk ke definisi. Alkaloid adalah senyawa nitrogen heterosiklik yang memiliki aktivitas farmakologis. Biasanya ditemukan berbagai tumbuhan yang berperan penting dalam pengobatan modern serta penelitian biokimia. Contoh-contoh dari alkaloid, yang pertama ada morfin. Morfin adalah alkaloid utama yang ditemukan dalam opium, yang dikenal karena efek analgesik yang kuat dan banyak digunakan dalam pengobatan untuk mengurangi rasa sakit. Lalu yang kedua ada kafein. Kafein adalah stimulan yang umum terdapat dalam kopi dan teh yang mempercepat aktivitas sistem saraf pusat dan meningkatkan kewaspadaan serta energi bagi penggunanya. Lalu yang terakhir ada nikotin. Nikotin adalah alkaloid yang terdapat dalam tembakau yang memiliki sifat adiktif yang kuat dan berperan dalam meningkatkan kinerja kognitif, tetapi juga membawa risiko kesehatan yang serius. Sifat kimia dari alkaloid. Yang pertama, kelarutannya. Alkaloid umumnya larut dalam pelarut organik. Lalu termasuk basa lemah, alkaloid bersifat basa lemah dalam larutan. Titik leleh alkaloid bervariasi tergantung dari senyawa tersebut. Dan terakhir, stabilitas. Stabilitas alkaloid dipengaruhi oleh pH dan suhu. Kita masuk ke glikosida. Glikosida adalah senyawa yang terdiri dari bagian gula atau glikon dan non-gula atau aglikon yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik serta memainkan peran penting dalam biologi dan farmasi. Contoh-contoh dari glikosida, yang pertama ada digoxin. Digoxin adalah glikosida jantung yang digunakan dalam pengobatan gagal jantung yang meningkatkan kontraktilitas otot jantung dan membantu mengatur ritme jantung. Lalu yang kedua ada amigdalin. Amigdalin ditemukan dalam biji aprikot, memiliki potensi efek anti kanker, namun dapat beracun jika dikonsumsi dalam jumlah besar karena melepaskan sianida. Dan terakhir ada saponin glikosida. Saponin glikosida memiliki sifat deterjen dan dapat digunakan untuk memperbaiki bioavailability obat, serta memiliki potensi sebagai agen terapeutik dalam pengobatan berbagai penyakit. Sifat kimia dari glikosida. Yang pertama hidrolisis. Hidrolisisnya proses pemecahan glikosida menjadi komponen gula. Lalu yang kedua ada kelarutan. Glikosida biasanya larut dalam air dan alkohol. Lalu ada stabilitas. Stabilitas glikosida dipengaruhi oleh pH dan suhu. Dan terakhir adalah aktivitas biologisnya. Glikosida memiliki berbagai efek biologis pada organisme. Lalu kita masuk ke saponin. Saponin adalah glikosida yang mengandung bagian aglikon berupa sapogenin yang dapat berupa terpenoid atau steroid dan memiliki karakteristik unik yang berperan dalam fungsi biologis. Karakteristik saponin, pembentukan busa dan efek hemolitik. Pembentukan busanya yang pertama, saponin memiliki kemampuan untuk membentuk busa saat dicampurkan dengan air berkat struktur molekulnya yang amhipatik atau sifat molekul yang memiliki sifat hidrofilik dan hidrofobik dalam satu struktur yang memungkinkan interaksi dengan air dan minyak. Lalu ada efek hemolitik. Saponin dapat menyebabkan hemolisis atau pecahnya sel darah merah dengan merusak membran sel yang menjadikannya penting dalam penelitian biomedis dan pengembangan obat. Peran saponin. Yang pertama, pertahanan tumbuhan. Saponin membantu melindungi tanaman dari serangan hama. Yang kedua, ada aktivitas antimikroba. Senyawa ini memiliki kemampuan membunuh mikroorganisme patogen. Lalu yang ketiga ada aplikasi farmasi yang digunakan dalam formulasi obat sebagai agen aktif. Lalu ada potensi anti kanker. Saponin menunjukkan efek positif dalam terapi kanker. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.